diajarkan sama para ulama. Ini yang punya utang tadi mimpi ketemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya apa kata Rasulullah? Kau jangan takut, jangan gelisah. Orang yang mahabbah, baca sholawatnya bukan sekedar baca, tapi baca dari lubuk hatinya, baca dengan penuh kecintaan. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan berkahnya sholawat tadi bisa menyelamatkan orang, hajat-hajatnya bisa dikabulkan, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam mimpinya Rasulullah bilang apa? Besok pagi kau pergi, idhab ilal wali, pergi ke gubernur di tempatmu itu, bilang sama gubernur tadi, Rasulullah mengucapkan salam kepadamu, dan sampaikan kepada si gubernur, kalau setiap hari dia bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, itu solawatnya sampai kepada Nabi Muhammad. Dan sampaikan kepada si gubernur, tadi malam dia itu kebingungan, baca solawat sudah 1000 atau belum, ada salah dalam menghitung sehingga dia itu gelisah, saya sudah 1000 atau belum. Maka sampaikan kepada gubernur itu bahwasanya sholawatnya sudah sampai 1000, jadi dia nggak perlu gelisah. Bangun dari tidur, dia mau kembali ke Ghazi, tapi sebelumnya dia pergi ke wali, pergi ke gubernur tadi. Sampai di rumahnya gubernur, dia sampaikan, wahai wali, wahai gubernur, Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Kaget dia. Orang yang selama ini dia sholawati, gubernur ini gubernur yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada orang yang datang bawakan salam dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berkata kepadamu, wahai gubernur, sholawatmu yang kau baca 1000 kali setiap hari sampai kepada Rasulullah. Dan tadi malam ketika engkau kebingungan sholawatmu itu sudah 1000 atau belum, ternyata sudah 1000. Nabi ngabarkan kau jangan takut, jangan gelisah, karena sholawatmu seperti biasa, istiqomah kau baca, jumlahnya sudah 1000. Dan Nabi Muhammad minta engkau bantu diri saya untuk melunasi hutang. Maka saking gembiranya dapat salam dari Rasulullah, dapat kabar kalau sholawatnya yang selama ini dia baca sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya utangmu berapa? 500 dinar. Diambilkan 500 dinar dari Baitul Mal. Setelah itu diambilkan lagi 2500 dinar dari uang pribadinya. Ini hadiah buat dirimu karena kau datang bawa kabar gembira kepadaku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepadaku. Mahabbah. Kita belum tentu, kalau mungkin andai ada orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kita, belum tentu kita bahagia sampai bisa mengeluarkan harta seperti itu. Tapi orang-orang yang mahabbah, kecintaannya sama Rasulullah luar biasa. Maka dia pulang dari rumahnya si gubernur tadi bawa uang 3000 dinar. Utangnya cuma 500 dinar. Berkat sholawat dia bisa melunasi hutangnya. Maka dia pergi ke rumah qadhi, sebagaimana janjinya dia akan kembali. Dia ketuk pintu rumah qadhi, maka qadhi tadi ketika buka pintunya langsung memeluk orang tersebut, nangis yang luar biasa dan berkata apa? Alhamdulillah, berkat dirimu tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah apa? Kalau engkau membantu orang yang punya utang itu untuk melunasi hutangnya, maka aku akan membantumu kelak di hari kiamat. Diambilkan uang 500 dinar diberikan kepada orang tersebut. Sampai qadhinya pun diimpiin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari rumahnya qadhi bawa uang berapa? 3500 dinar. Dia pergi ke tempat orang yang dia utangi mau bayar utangnya. Ketika sampai di rumah orang tersebut, orang yang dia utangi tadi sudah berada di depan rumah nunggu kedatangannya. Ketika ini yang punya utang datang, langsung dipeluk, dicium, sambil menangis mengucapkan terima kasih, berkat dirimu tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kau bebaskan utangnya fulan, kelak kau akan aku bantu, aku berikan syafaat kepadamu di hari kiamat. Utangmu jangan dibayar, dan ini ada hadiah untukmu 500 dinar. Berangkat dari rumah punya utang 500 dinar. Berkat mimpi berjumpa dengan Rasulullah, utangnya terlunaskan dan ada tambahan 4000 dinar. Berkat apa? Berkat sholawat yang dibaca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau baca sholawat ini bukan hanya berkahnya nanti di akhirat, bukan hanya nanti kita dapat syafaatnya Nabi, bukan hanya nanti kita dapat tempat yang dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dunia kalau kita ada situasi yang tidak menyenangkan, ada masalah, ada apapun, semuanya bisa hilang berkah daripada sholawatnya yang kita baca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu sholawat dibalas dengan 10 rahmat. Satu rahmatnya Allah, kita punya masalah sebesar apapun bisa hilang kalau kita mendapatkan satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mendapatkan 10 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.